Selangkah lagi Firza Andika akan merapat ke Persib Bandung, Persebaya dan Bayangkara siap tikung Persib. Pengakuan mengejutkan Ketua The Jackmania singgung juara Persib, Umu sarankan ganti Ketua LIB. Laga Persita versus Persib Bandung, Bojan Hoda bilang, akan menjadi pertandingan sulit. Bahkan, bukan hanya lawan Persita melainkan klub manapun. Ia menanggapi hal tersebut, Bojan mengatakan, lihat di Liga 1 saat ini, siapapun bisa mengalahkan siapapun. Kalau kamu lihat, kami kehilangan 4 poin lawan Madura United. Kami kehilangan 2 poin saat lawan Semen Padang di kandang, kata Bojan. Persib Bandung menghadapi Madura kerap berakhir imbang, saat tandang berakhir dengan skor 2-2, dan saat bermain di kandang berakhir 0-0. Adapun saat main di kandang menghadapi Semen Padang berakhir dengan skor 1-1, padahal kedua tim tersebut berada di papan bawah. Kami juga kehilangan 2 poin sekarang lawan Barito. Itu semua tim yang sekarang ada di 3 terbawah klasemen. Kalau kamu lihat PSIS Semarang, kami beruntung bisa menang 1-0 di sana. Kami main dengan 10 orang. Jadi, jujur saja, liga ini saya selalu bilang sangat berat, kata Bojan. Walau demikian, Persib yang kerap tampil tidak full tim akhirnya bisa melewatinya sehingga bisa juara. Berita lainnya, The Jackmania, back-to-back gelar Persib biasa, tapi mereka bagus. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, mengomentari soal back-to-back gelar yang didapatkan Persib Bandung. Menurutnya, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian? Yang pertama, back-to-back gelar Persib. Bagi saya mungkin ini bukan hal yang luar biasa ya, karena sudah pernah dilakukan oleh Bali United, jadi ya itu standar, kecuali mungkin nanti hat-trick gelar, kata Diki. Diki juga akui manajemen Persib lebih bagus dari Persija. Meski menyebut back-to-back gelar Persib sebagai sesuatu yang biasa, Diki tetap salut dengan manajemen Persib dari segi prestasi. Dia bahkan mengakui dari segi itu, Persib lebih unggul dari Persija. Apakah manajemen Persib lebih bagus dari Persija? Kalau patokannya prestasi, iya. Seiring dengan adanya prestasi, para supporter yang sempat ada konflik dengan manajemen akhirnya balik lagi, kata Diki. Selain itu, Diki juga mengakui bahwa Persija harus berkaca dari Persib. Diki pun mengungkapkan, manajemen Persija harus berkaca dari kesuksesan Persib musim ini. Setidaknya, mereka harus tahu cara mengelola tim yang tepat sesuai dengan kemampuan. Kalau dibandingin sama manajemen Persija ya jelas, harusnya manajemen Persija itu punya cara yang tepat bagaimana mengelola tim ini dengan baik sesuai dengan kemampuannya, kata Diki. Di lain sisi juga, Diki menyoroti bahwa Persija musim ini tak berkutik saat bersua Persib. Dalam 2 pertemuan di Liga 1 2024-2025 ini, Persija dibuat tak berkutik oleh Persib saat bermain di Bandung, tepatnya di Sijalak Harupat, Macan Kemayoran kalah 0-2 dari Persib. Saat main di Patriot Candrabaga, Persija sebenarnya sempat unggul 2-0 atas Persib. Namun, gol-gol dari Nick Wipers dan David Da Silva membuat laga berakhir imbang 2-2. Macan Kemayoran tak bisa mengalahkan Maung Bandung musim ini. Berita lainnya, ditanya soal sanksi tambahan untuk Ciro, Bojan justru singgung Yuran Fernandes. Ciro Alves dipastikan tidak akan tampil dalam 2 laga terakhir Persib Bandung musim ini, bukan hanya karena kartu merah yang ia terima saat melawan Malut United di Ternate, tapi juga karena hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh Komisi Disiplin PSSI. Sebuah keputusan yang menimbulkan tanda tanya, apalagi menyangkut laga perpisahan Ciro bersama Bobotoh pada pertandingan terakhir musim ini melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Menanggapi hal tersebut, sang pelatih kepala, Bojan Hoda memilih untuk legowo dan enggan berbicara lebih banyak mengenai hal ini. Mau bagaimana lagi? Dia secara resmi tidak bisa bermain 2 pertandingan, ucap Bojan Hoda. Itu artinya dia tidak akan main di laga terakhir. Dia dapat kartu merah, absen 1 pertandingan, lalu ditambah 2 pertandingan lagi, lanjutnya. Banyak pihak menganggap sanksi tambahan dari Komdis terlalu berlebihan, terlebih bila dibandingkan dengan kasus serupa yang luput dari hukuman saat dilakukan oleh pemain klub lain.
Namun, saat dimintai komentar lebih lanjut, Bojan justru memilih untuk tidak menanggapi secara frontal dengan menyentil kasus lain yang sedang hangat di Liga 1. Tidak ada komentar. Jadi saya tidak bisa komentar, kecuali Anda ingin saya terkena masalah, pungkasnya. Berita lainnya. Bek kiri Persija Jakarta, Firza Andika dipastikan hengkang. Terbaru, Firza dikabarkan akan bergabung dengan Persib Bandung. Namun, dua klub lainnya mengintai. Melansir dari Transfermarkt menyebutkan bahwa kabar bergabungnya Firza Andika ke klub berjuluk Maung Bandung itu sudah mencapai 55%. Selain Persib, ternyata ada dua klub Liga 1 lainnya yang juga tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 26 tersebut, adalah Bayangkara FC dan Persebaya Surabaya. Kepergian bek kiri itu dinilai lebih cepat dari semestinya, mengingat dirinya masih terikat kontrak bersama skuad Macan Kemayoran hingga 30 Juni 2025. Iya, pada akhirnya Firza Andika memilih berpamitan dengan Persija Jakarta meski masih memiliki 2 pertandingan tersisa di musim ini. Firza berpamitan di hadapan ribuan The Jackmania usai laga kontra Bali United pada Sabtu, 10 Mei 2025. Namun, saat berita ini ditulis, pihak Persija belum mengumumkan secara resmi kabar perpisahan dengan Firza Andika. Menarik dinantikan, kemanakah pelabuhan baru selanjutnya Firza Andika ini? Di tengah perayaan euforia juara BRI Liga 1 2024-2025, manajer Persib Bandung, Haji Umum Muchtar, menyampaikan kritik tajam terhadap operator Liga, PT Liga Indonesia Baru, LIB. Menurut pria yang akrab disapa Wak Haji Umu ini, sepanjang musim kompetisi, PT LIB dianggap melakukan pembiaran terhadap berbagai masalah yang dialami klub-klub peserta, termasuk Persib. Sekarang ini, meskipun Persib juara Liga 1, tapi PT LIB sebagai operator, boleh dibilang banyak kemunduran, ungkap WHO. Ia mencontohkan, beberapa keputusan yang diambil selama musim kompetisi justru merugikan tim Maung Bandung. Mulai dari sanksi denda, penunjukan wasit, hingga keputusan mendadak yang dinilai menghambat kelancaran pertandingan. Terutama soal pemilihan wasit yang memimpin pertandingan Persib, banyak yang kurang beres. Kalau wasitnya bagus, saya juga akan bilang bagus. Tapi ini banyak yang merugikan kita, tegasnya. Dengan nada bicara yang lantang, WHO bahkan menyarankan agar Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, segera mengundurkan diri dan digantikan oleh sosok yang dianggap lebih kompeten dan adil. Lebih baik diganti saja di rut LIB-nya, supaya bisa lebih fair dalam mengelola liga di Indonesia, pungkasnya.